Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Gaptek News. Seperti biasa, kalau gue udah bikin Gaptek News, itu tandanya akan ada beberapa highlight berita yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Ini juga bertepatan karena gue baru aja pulang ke rumah ya, setelah gue menjalani pernikahan. Abis itu gue juga harus beberes pindahan dan segala macam sampai gue balik lagi ke rumah. Masih banyak hal-hal yang merepotkan lah ya buat gue pribadi. Jadi untuk video-video review itu masih ongoing, stok video gue udah habis untuk ngebahas produk, jadi masih dalam testing. Makanya gue bikin video yang ringan-ringan dulu, kayak live streaming, habis itu gue klip jadi konten, dan Gaptek News juga bakalan gue angkat lagi. Oke, ada berita apa aja yang bakalan gue bahas? Tentunya seperti biasa ada dari Intel, dan juga dari AMD. Nvidia kali ini sepertinya nggak ada sih. Yang pertama yang pengen gue bahas itu adalah soal Intel Arc yang mengalami penurunan harga baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Untuk di luar negeri sendiri, Intel Arc A770 turun menjadi 270 US dollar. Intel Arc A750 itu turun juga menjadi 240 US dollar. Sementara untuk Intel Arc A380 turun menjadi 120 US dollar. Sebetulnya di Indonesia juga udah kejadian soal penurunan harga dari Intel Arc ini. Kalau kalian cek di Nano Komputer, itu Intel Arc A770 harganya udah di 5,7 sampai dengan 5,8 juta rupiah. Tentu ini hal yang menarik mengingat Intel Arc adalah GPU yang memiliki encoder sangat-sangat luar biasa. Encodernya ini bahkan bisa bersaing kecepatannya dengan RTX 40 series, bahkan Radeon RX 7000 series atau RDNA 3. Ditambah lagi di level harga dari Intel Arc ini, bahkan Intel Arc A380 aja itu punya encoder EV1 yang dimana encoder EV1 ini cuma ada di GPU level 15 juta ke atas seperti RTX 40 series dan juga RDNA 3. Meskipun emang Intel Arc ini kemampuan gamingnya sebetulnya kemarin-kemarin kita lihat nggak begitu luar biasa, tapi dengan turunnya harga dari Intel Arc ini membuat performa gamingnya jadi acceptable di level harganya, ditambah lagi bonus dari encodernya yang luar biasa bagus itu. Sejauh ini sih di Indonesia baru A770 aja yang ngikut harganya jadi kelihatan murah, dan semoga A770 ini bisa jadi 5 juta kecil atau mungkin 4.990.000 gitu biar harganya menarik banget. Dan untuk A750 dan A380 harusnya bisa menyusul ikutan turun di Indonesia, mengingat A770-nya juga udah turun harga. Oke. Kita ke berita selanjutnya. Ini adalah berita mengenai SSD. Jadi, Sapren dan Phison sedang membuat NVMe SSD PCIe Gen 5 berjalan di 14 GB per second. NVMe PCIe Gen 5 itu untuk rating awal-awalnya, di awal-awal perilisan nanti, seharusnya itu punya rating di sekitar 10 GB per second sequential speed. Phison bisa dibilang adalah produsen controller yang udah cukup dominan saat ini, dan mereka sedang mengembangkan agar NVMe SSD PCIe Gen 5 bisa bekerja lebih maksimal. Saat ini mereka udah bisa membuat controller hingga 12 GB per second sekuensial dan mereka menargetkan 14 GB per second. Tapi sebenarnya yang menarik dari NVMe PCIe Gen 5 ini ialah random 4K yang bisa tembus di rating 5 GB per second dan hampir 400 MB per second untuk Q1T1 write-nya. Dan selanjutnya ini adalah bocoran dari AMD Ryzen versi X3D, tapi bukan 7950 X3D ya, karena gue udah sempat nge-review. Tapi ini adalah bocoran untuk AMD Ryzen 7 7800 X3D yang bisa mengalahkan Core i9 13900K untuk performance gamingnya. Pada review Ryzen 9 7950 X3D, CPU tersebut memang nggak memiliki kesan yang wow karena 3D V-Cache yang terasa timpang dengan dua CCD. Beberapa reviewer juga itu udah nge-tuning si 7950X ini dan matiin satu CCD-nya, itu baru kelihatan performance gaming yang sangat-sangat optimal dengan 3D V-Cache ini apabila menggunakan satu CCD. Kenapa waktu gua nge-review 7950 X3D gua nggak melakukan pengujian dengan satu CCD? Karena menurut gua unfaedah aja lu beli CPU 10 juta yang harusnya dapat 16 core 32 thread, tapi lu malah sunat demi performance gaming yang lebih gede gitu. Menurut gua 7950 X3D itu adalah solusi dari AMD untuk performa gaming yang memang kenceng, bisa sedikit lebih kenceng daripada 13900K, dan tetap punya performance content creation yang sangat-sangat kencang dengan power efisiensi yang sangat-sangat baik di 7950 X3D ini. Dan ini berbeda jelas dengan versi 1 CCD dari 7800 X3D yang memang punya 8 core 16 thread. Kalau bocoran chart ini benar, ya sangat mungkin berdasarkan pengujian 7950 X3D,
emang seperti itu dan jadi solusi CPU gaming super kencang anti bonek-bonek klub untuk dipadukan ke GPU kelas atas. Dan harganya tentu nggak akan semahal 13900K ataupun 7950X3D. Berita terakhir ini kabar menarik untuk pengguna laptop atau pecinta laptop, apalagi yang udah nungguin laptop AMD bisa comeback lagi. Karena ini yang mau gue sampaikan adalah mengenai bocoran dari Radeon 780M. Ini adalah integrated GPU yang dikabarkan bisa mengimbangi GTX 1650 dan juga GTX 1650 Ti. Perlu kalian ketahui bahwa GTX 1650 atau GTX 1650 Ti ialah GPU discrete dengan rating power 35 hingga 70 watt. Dan itu GPU only, belum termasuk CPU. Kalau pakai CPU H-series, anggap aja ditambah 45 watt lagi lah. Sementara bocoran benchmark ini ialah menggunakan CPU AMD Ryzen 9 7940HS, jadi 55 watt itu udah CPU dan juga GPU-nya. Dan yang terpenting lagi, karena Radeon 780M ini menggunakan arsitektur RDNA 3, maka kalian akan mendapatkan benefit-benefit dari arsitektur ini. Contohnya seperti apa? Encoder yang memang udah super lengkap, ada EV1, ada H265, ada H264, beserta juga dengan decodernya. Abis itu juga ada AI Accelerator yang berarti udah mendukung untuk AI. Lalu untuk kemampuan ray tracingnya juga bakalan jauh lebih baik ketimbang GTX 1650 atau 1650 Ti yang bahkan nggak bisa menjalankan ray tracing dan juga AI sama sekali. Dan tentunya selain ini menarik untuk laptop, pastinya RDNA 3 atau 780M yang bisa di-package sebagai APU atau integrated GPU ini, selain menarik untuk laptop, tentu ini akan menarik untuk Steam Deck apabila Valve ingin ngebikin handheld konsol next gen mereka. Karena untuk 780M ini dia ada 12 CU, jadi bayangin aja semisalkan Valve dan juga Lord Gaben bisa nge-package si RDNA 3 ini mungkin 15 atau 16 CU, mungkin bakalan jauh lebih menarik Steam Deck di masa mendatang. Karena yang sekarang aja kan udah keren banget. Mungkin ya berarti Steam Deck kalau misalkan ada versi terbarunya ya bakalan bisa mendapatkan resolusi lebih tinggi, mungkin di resolusi Full HD dengan setting-setting game yang menyesuaikan nantinya. Oke, segitu aja untuk Gaptek News kali ini. Kira-kira berita mana yang menurut kalian paling menarik dan kalian paling tunggu? Komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Supki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan. Oh iya, jangan lupa di subscribe.